Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, seperti yang pernah kami bahas di video kami sebelumnya, jika di bulan September 2025 ini Timnas Indonesia akan melakoni dua laga secara bersamaan, yakni Piala Asia U23 asuhan Gerard van den Berg dan juga round 4 ya, asuhan Patrick Kluivert. Kemarin, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan soal kinerja dari Gerard van den Berg, katanya sih sudah bagus, cuma kurang tajam saja. Saya secara keseluruhan penilaiannya terhadap Gerard van den Berg di turnamen pertamanya gimana? Bagus, tinggal tadi lini serangnya belum maksimal. Nah, apakah di Piala Asia U23 ini Van den Berg akan menambah pemain diaspora? Tapi siapa ya? Sejauh ini yang santer diisukan akan masuk ke Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini adalah Emiliano Jonathans, Mauro Zylstra, Adrian Wibowo dan juga Lauren Ulrich ya. Apakah 4 pemain ini akan jadi tambahan amunisi Timnas U23 atau malah 4 pemain ini akan masuk ke Timnas senior? Sementara di U23 mungkin pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Dion Mark dan Tim Gaypen ya. Tim Gaypen sih yang akan dipakai. Nah, di sebuah akun di Instagram bernama Garuda Got Talent, ini ada sebuah postingan yang memposting possible ataupun kemungkinan tim terbaik pemain-pemain Timnas U23 di Piala Asia. Di sini, di postingan ini kita akan coba mereview beberapa nama yang jadi starting line up dan juga pemain cadangannya. Kiper ada Ardiansa, 4 back itu ada Robbie Darwish, Dion Mark, Justin Hubner dan juga Tim Gaypen. Di tengah ada Ivar Jenner, Marcelino, Lauren Ulrich. Sementara di depan ada Emiliano, Zylstra dan juga Wibowo ya. Sementara pemain cadangannya ada Dava Fasya, Cahya Supriyadi, Kadek Arel, M Ferrari, Buffon, Welber Jardim, Arkan Fikri, Raihan Hanan, Doni Tripamungkas, Victor Detan, Rafael Struijk dan juga Jens Raven. Ya, kalau tujuannya untuk lebih berprestasi di Piala Asia U23, kami pikir ya kami setuju aja dengan formasi atau skuad yang ini ya, yang dibikin oleh akun ini ya. Tapi kan permasalahannya adalah ada di Timnas senior ketika Justin Hubner, Marcelino, Emiliano dan Mauro Zylstra dimasukkan ke Timnas U23, otomatis Timnas senior akan kekurangan pemain. Sementara kita tahu lah, Emiliano ini tuh dipersiapkan untuk Timnas senior. Makanya kalau kami pribadi melihatnya seperti ini, agar Timnas U23 dan Timnas senior ini bisa seimbang ya. Mungkin kalau kami pribadi ya akan mencopot Justin Hubner dari Timnas U23 dan memasukkan ke Timnas senior. Karena menurut kami, trio Justin Hubner, Rizky Ridho dan juga Jai Ijes adalah trio lini belakang paling solid Timnas sejauh ini ya. Dan posisi Justin Hubner di Timnas U23 mungkin bisa digantikan pemain bertahan lain seperti mungkin Kakang Rudianto yang juga tampil solid kemarin di AFF. Kemudian Marcelino Ferdinand pun kalau kami pribadi kami akan tarik ke senior. Posisinya mungkin bisa digantikan oleh Arkan Fikri yang dimasukkan ke line up ya. Sementara posisi Arkan Fikri di cadangan mungkin bisa membawa satu gelandang lain seperti Tony Firmansyah mungkin. Kemudian Emiliano Jonathans pun kalau kami pribadi akan tarik ke Timnas senior. Posisinya mungkin bisa digantikan oleh winger lain ya, seperti Ronaldo Kuateh mungkin. Nah, yang jadi permasalahan adalah posisi Mauro Zylstra. Jika Zylstra dipasang di Timnas U23, sementara Ole Romeni di Timnas senior cedera, siapa yang akan jadi ujung tombak Timnas senior? Ya memang sih masih ada yang namanya Axel Runtukahu yang bisa saja ditarik ke Timnas ya. Atau mungkin meneruskan proses naturalisasi Tej Dalinga ya. Ini Tej Dalinga ini tuh striker asal Bologna di Italia ya, berusia 24 tahun, bertinggi tubuh 190 cm, keturunan Jakarta. Dan juga PSSI bisa meneruskan nih proses naturalisasi dari Jairo Ridwell. Nah, sebab kalau dari pemberitaan media-media asing, dua pemain ini yakni Tej Dalinga dan juga Jairo Ridwell ini udah diberitakan nih
89% akan masuk ke timnas Indonesia. Nah, kalau benar dua pemain ini masuk ke timnas Indonesia, ya otomatis kami ternyata nggak terlalu mengkhawatirkan ya soal pemain-pemain yang akan dipakai di timnas U23 karena mungkin udah ada penggantinya. Dan itu pendapat kami pribadi loh ya. Nah, bagaimana pendapat kalian? Lanjut. Nah, kemarin saat kami mengupload video yang ini nih soal pemain-pemain timnas atau pemain-pemain diaspora ya yang akan bergabung ke klub mana nih di 2025 ini banyak banget yang hujat kami bilangnya kami sok tahu lah, inilah itulah, terutama soal Jai Ijes yang kami bilang kan waktu itu di video kami ditawar oleh beberapa klub tapi Venezianya nggak mau ngelepas. Itu banyak yang bilang sok tahu lu gini gitu. Ya udah, karena kami dianggapnya lu bukan Fabrizio Romano. Ya udah, kalau gitu dengerin sendiri aja ucapan dari Fabrizio Romanonya asli. Okay, so this is the last one. As you know, our captain of national team is playing in the Italy now with Venezia in Serie B. Have you heard some news that probably some of the teams in Serie B or Serie A have some interest in Jay Ijes? Yes, Genoa, Sassuolo and Udinese, these three clubs are interested. At the moment, Venezia are asking for more than 10 million euros, so it's not an easy or cheap deal at all after he did very well last season. Yeah. I really like this player. I think he's quite underrated on international stage, but he's a very good defender. So he did very well last season, and I think there will be movement. Let's see between Genoa, Udinese and Sassuolo who's going to win this race, but it's an open story. Nah, gimana? Percaya kalau Fabrizio Romano asli yang ngomong sendiri gitu? Jadi kan kami pernah bilang, Jai Ijes ini memang dibidik atau ditawar oleh beberapa klub di Serie A. Tapi kesalahannya itu ada pada Venezia. Kenapa ada pada Venezia? Venezia itu menurunkan harga Jai Ijes semaunya, seenaknya gitu kan, dengan harga yang lebih murah dari harga di Transfermarkt. Otomatis klub-klub lain mengetahui hal ini, nawar dong ke Venezia. Ternyata setelah mengetahui si Jai Ijes ini banyak yang nawar, ditaikinlah harganya oleh Venezia menjadi 90 juta euro atau sekitar 190 miliar. Sementara harga Jai Ijes di Transfermarkt itu cuma 130 miliaran gitulah. Ya, meskipun kemarin saat Venezia launching jersey yang baru, Jai Ijes bilang katanya dia bangga nih menggunakan jersey Venezia. Tapi kalau buat kami pribadi gini loh ya, Venezia menolak beberapa tawaran dari klub-klub Serie A, seolah-olah nggak menginginkan ya pemain timnas Indonesia ini main di Serie A, sebab yang nawar si Jai Ijes ini kan otomatis klub-klub dari Serie A, ada Sassuolo, Udinese, dan juga Genoa, semuanya ini klub Serie A loh ya. Apakah sengaja gitu ya Venezia ini menahan pemain Indonesia untuk terus bermain di Serie B? Nah, gimana pendapat kalian? Kita beralih ke berita Liga aja ya. Pertama nih, ini juga banyak banget yang nanya kemarin, Bang, kenapa kok nih PSM Makassar, Semen Padang, dan PSIS udah umumkan para pemain baru? Kan mereka masih kena sanksi registration ban FIFA. Ya kami pun nggak tahu loh ya gimana tuh konsepnya, gimana itu alurnya. Sebab setelah catatan kami ya, memang di situs FIFA registration ban 3 klub ini tuh masih terkena sanksi. PSM itu 3 kali larangan transfer, PSIS 2 kali larangan transfer, dan Semen Padang 3 kali larangan transfer. Jadi untuk pertanyaan yang satu ini kami nggak bisa jawab loh ya. Silahkan tanya saja sama pihak-pihak yang bersangkutan dan juga sama pihak federasi alias PSSI. Soalnya kalau kami yang jelaskan atau kami yang jawab, ntar dibilangnya kami sok tahu. Tapi ya mudah-mudahan aja PSSI udah tahu ini semua lo ya. Jangan sampai gini lo ya, gara-gara hal seperti ini PSSI akhirnya di-banned sama FIFA atau ditegur sama FIFA. Kan kita tahu lah PSSI itu katanya sangat takut di-ban FIFA. Sampai supporter away aja masih dilarang, takut terjadi kerusuhan, kita di-ban FIFA. Nah, gimana konsepnya kalau tiba-tiba PSSI di-ban FIFA cuma gara-gara klub melanggar aturan FIFA soal registration ban? Ayo, gimana tuh?
Sebenarnya kan permasalahan ini tergantung dari kinerja dari Komdis PSSI. By the way, nih Komdis PSSI lagi ngapain ya? Soal registration ban ini kok kenapa nggak diurusin ya? Kenapa nggak ditegur klub-klubnya? Lu tuh kan belum menyelesaikan masalah registration ban, kok lu udah ngambil pemain baru sih? Kenapa Komdis PSSI kok diem-diem aja? Apa Komdis PSSI lagi sibuk nih? Lagi sibuk apa nih? Ngurus rencana atau bikin rencana, nyusun rencana nih buat... ya mungkin lagi mikir-mikir nih siapa nih, klub mana nih yang akan jadi lumbung dana kami nih di musim depan, apa gitu. Dari Persita Tangerang, ini striker Farmel FC alias Adiaksa Banten FC di Liga 2, Alexa Andrejic, kabarnya sih atau dimrumorkan ya akan ke tim Liga 1 yakni atau ke Superliga yakni Persita Tangerang. Nah, kalau kami ditanya kenapa bang, kok Andrejic ini masih dirumorkan ke Persita Tangerang, sementara kan Andrejic ini tuh udah dibilang nih sama pihak manajemennya Adiaksa akan dipertahankan, kok masih bisa dirumorkan ke klub lain? Nah, si Andrejic ini sebelum dirumorkan ke Persita, dia juga pernah dirumorkan ke Arema loh ya. Nah, kalau soal pemain-pemain yang udah dipertahankan atau mungkin udah ada pemberitaan dari pihak manajemen sebuah klub akan dipertahankan musim ini tapi tiba-tiba masih ditawar oleh klub lain, ini ada beberapa faktor loh ya. Ini sebagai sedikit pengetahuan aja kenapa pemain-pemain yang meskipun masih ada kontrak ataupun baru saja diperpanjang kontrak ataupun udah dibilang akan dipertahankan kok masih bisa ditawar klub lain. Yang pertama, karena memang itu aturan sepak bola. Di sepak bola itu hal seperti itu adalah hal biasa, karena meskipun si pemain itu udah baru saja ya diperpanjang kontrak ataupun baru saja beritahu oleh pihak manajemen akan dipertahankan musim ini, tapi kan bisa aja klub-klub peminat itu mengajukan pinjaman atau ajukan pembelian. Ya klub yang si pemilik sekarang nggak bisa ngapa-ngapain kalau memang jalurnya resmi. Yang kedua, kenapa hal-hal seperti ini masih bisa terjadi? Karena di Indonesia itu masih banyak agen-agen nakal. Jadi ada agen-agen atau orang-orang tertentu yang ngaku jadi agen. Nah, nawarinlah si pemain-pemain ini ke klub lain. Padahal mungkin si agen resminya nggak tahu. Yang ketiga faktornya adalah karena ketidakjelasan sistem kontrak pemain asing di Indonesia. Banyak pemain asing itu dikontrak bukan sesuai dengan aturan FIFA atau aturan Transfermarkt. Alias banyak agen-agen bodong yang nawarin pemain tersebut ke klub. Contoh si Andrejic ini aja deh. Andrejic ini di Transfermarkt itu nggak tertulis kontraknya sampai tahun berapa tuh di Adiaksa FC. Karena kenapa? Bisa saja kemungkinan saat direkrut oleh Adiaksa Farmel FC itu tidak melalui jalur yang sesuai, kemungkinan lo ya. Nah, hal-hal seperti ini adalah dinamika carut-marutnya sepak bola Indonesia. Banyak banget agen-agen bodong yang bertebaran atau berkeliaran di sepak bola Indonesia. Makanya kemarin Ketum PSSI meminta ya musim depan itu nggak ada lagi tuh yang namanya agen pemain yang nggak punya lisensi. Semua agen pemain yang ada di Indonesia harus punya lisensi FIFA. Pertanyaan kami cuma satu, kalau PSSI meminta semua agen-agen pemain yang ada di Indonesia berlisensi FIFA, apakah klubnya mau? Kan belum tentu, karena faktanya, ini fakta lo ya, kebanyakan klub-klub di Indonesia itu lebih suka pada agen-agen pemain bodong. Kenapa demikian? Karena kalau agen pemain bodong itu bisa dinego, bisa diakalin, bisa lebih murah juga harganya, gitu kan? Dan itu sebuah fakta loh ya. Makanya ini adalah tantangan banget buat PSSI. Dari Persib ini banyak banget beredar sebuah rumor dan juga sebuah postingan-postingan isu, katanya gini loh. Jika Persib ini akan merekrut Robby Gaspar dan Juan Mata, apalagi usai Juan Mata ini memfollow akun Persib. Apakah Juan Mata ini akan jadi kejutan di launchingnya Persib? Ya, buat yang lihat video ini seusai launchingnya Persib pasti tahu lah ya jawabannya. Tapi untuk yang nonton video ini sebelum launchingnya Persib, akan kami kasih ulasan sedikit ya. Apakah benar Robby Gaspar dan juga Juan Mata akan masuk ke Persib? Robby Gaspar itu saat ini udah pensiun dari sepak bola. Kerjaannya sekarang itu adalah promotor dan juga agen pemain bola. Sementara Juan Mata saat ini memang tanpa klub. Dia itu terakhir kali
bermain untuk ya ini Sydney Wanderers ini ya. Dan dia ini datang ke Indonesia cuma untuk memenuhi permintaan Robby Gaspar. Sebab Juan Mata ini pun selain masih menjadi pemain bola aktif, dia juga sekarang berprofesi sebagai seorang agen pemain. Jadi kemungkinan ya bisa saja Juan Mata ini memfollow akun Persib. Mungkin buat apa ya? Buat nyari follower atau mungkin melebarkan sayap bisnisnya ya. Siapa tahu ya dengan datangnya dia ke Bandung atau ke Indonesia akan banyak pemain-pemain di Indonesia yang mau bergabung sama agensinya dia. Tapi ya kami pun nggak tahu lah soal Juan Mata dan juga Robby Gaspar ini ya. Dan kami jujur ya soal pemain baru Persib tuh sebelum launching tim ini kami pribadi nggak tahu siapa orangnya yang akan diumumkan oleh Persib atau kejutan dari Persib ya. Apakah Lucas Piazon dan Palacios ataukah Tom Haye dengan Santos ataupun mungkin Tom Haye dan juga Piazon. Ya kami nggak tahu sama sekali nggak tahu loh ya kejutan pemain asing baru Persib itu siapa sosoknya, kami nggak tahu dan kami nggak sempat nyari tahu juga. Tapi buat yang nonton video ini usai launching Persib mungkin udah tahu jawabannya ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin membantu channel ini, tapi bingung caranya. Tenang, teman-teman bisa bantu dengan cara seperti ini. Kami akan sangat mengapresiasi atensi dan perhatian teman-teman semua. Terima kasih.